Selamat apa saja teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini, saya akan menceritakan film berjudul The Fate of the Furious, sequel Fast Furious ke-8 garapan Universal Studio. Film yang penuh dengan aksi heroik dan mobil-mobil yang super keren, hingga kisah dramatis yang memicu adrenalin penonton. Karena video ini memungkinkan spoiler buat kalian yang belum nonton, maka dari itu saya menyarankan Anda untuk menonton film lengkapnya terlebih dahulu. Dan semoga kalian semua terhibur and bumper. Setelah kekalahan Decred Show dan Mos Jekande, Dominic Toretto dan Letty berbulan madu di Hanawa. Di sana sepupu Dom bernama Fernando mendapat masalah karena hutangnya kepada pembalap bernama Raldo. Selain pembalap, Raldo juga dikenal sebagai rentenir. Percakapan keduanya kemudian berakhir dengan adu kecepatan, mengadu mobil Fernando dengan mobil Raldo, dan Chevrolet Impala milik Dom sebagai taruhan. Setelah memenangkan perlombaan, Dom mengizinkan Raldo untuk menyimpan mobilnya dan mengatakan bahwa rasa hormatnya saja sudah lebih dari cukup bagi dirinya. Dan memberikan mobil Impala miliknya untuk Fernando. Keesokan harinya, Dom bertemu seorang wanita yang sama sekali tak dikenalinya. Wanita tersebut terlihat sedang membenahi mobilnya. Dom yang menghampiri untuk bermaksud membantu, dan setelah itu dia diberi sebuah HP yang isinya akan mengubah masa indah bulan madunya. Setelah Dom mengetahui isi HP tersebut, dia terpaksa bekerja untuk Cypher dan membantu dalam rangkaian aksinya. Tak lama kemudian, agen diplomatic security service yang kita kenal dengan nama Luke Hobbs merekrut Dom dan timnya yang terdiri dari Letty, Roman Pierce, Ted Parker, dan Ramsey untuk membantu mengambil perangkat EMP dari pos militer di Berlin, Jerman. Setelah EMP tersebut berhasil diambil, Dom melakukan hal yang tak terduga dan mengambil perangkat tersebut untuk Cypher. Dom took the EMP. Hobbs yang tertangkap kemudian dikurung dan dipenjara dengan keamanan tinggi bersama dengan Decred Show yang dulunya merupakan kriminal buronannya. Setelah itu, Decred dan Hobbs melarikan diri dari penjara berkat bantuan agen intelijen Mr. Nobody dan anak didiknya bernama Little Nobody. Kemudian mereka pun direkrut untuk membantu tim menemukan Dom dan menangkap Cypher. Decred mengungkapkan bahwa selama ini Cypher telah menyewa saudaranya bernama Owen untuk mencuri perangkat Nightshade dan Mos Jekande untuk mencuri God Eyes, program perangkat lunak buatan Ramsey. Setelah berunding, Roman mengusulkan untuk menggunakan God Eyes melacak Dom dan Cypher. Saat lokasi mereka ditemukan, tak disangka mereka berada di pangkalan Mr. Nobody. Why? Dan menyerang pangkalan tersebut hingga mengakibatkan cedera pada Letty beserta tim, serta mengambil perangkat
God Eyes. Get it, but Let's go. Setelahnya, Roman menyarankan agar Brian dipanggil untuk membantu mencari tahu mengapa Dom melakukan pengkhianatan. Tetapi Letty menolak karena mereka telah berjanji untuk tidak membawa dia dan Mia dalam hal yang berbahaya demi keselamatan anak-anak mereka. Di pesawat, ketika Dom mempertanyakan maksud Cypher, dia kemudian membujuk Dom untuk berpihak pada dirinya. Saat itu, Dom juga diberitahu keberadaan mantan kekasihnya, Elena Neves dan putranya. Saat Dom dipertemukan dengan Elena, dia memberitahu Dom untuk memberitahu nama depan anak itu, setelah memberinya nama tengah bernama Marcus. giving his first name. Di New York City, Cypher mengirim Dom untuk mengambil perangkat kendali nuklir yang dipegang oleh Menteri Pertahanan Rusia. Sebelum pencurian, Dom sempat menghindari Cypher dengan bantuan Raldo dan membujuk ibu Dekritso bernama Magdalena untuk membantu dirinya. Dalam aksinya, Dom dibantu Cypher dengan memberikan koordinat konvoi dan meretas sistem elektronik mobil, hingga menyebabkan kekacauan lalu lintas, sehingga Dom dapat mengambil perangkat tersebut. Hobbs dan tim yang mengetahui hal tersebut berusaha mencegat Dom, tetapi Dom lolos. Good work. So that's how you want to play this? Little nobody has clearly lost his little mind. Usai saling kejar di perjalanan New York, Dom yang berlari menuju lorong jalanan pun dikejar Shaw. Tanpa ragu, Dom kemudian membunuh Dekrit. Letty yang juga mengejar Dom disergap dan hampir dibunuh oleh anak buah Cypher bernama Connor Road. Kemudian Dom menyelamatkannya. Sebagai gantinya, Cypher meminta Rhodes menyiksa Elena di depan Dom yang tidak berdaya. Please don't hurt him, I'm begging you. Di aksi berikutnya, Dom disuruh menyusup ke pangkalan militer Rusia dengan menggunakan perangkat EMP untuk menonaktifkan sistem keamanan mereka dan menonaktifkan kapal selam yang bersenjatakan nuklir milik Rusia untuk memungkinkan Cypher membajaknya dari kejauhan dan mencoba menggunakan persenjataan kapal selam untuk perang nuklir. Last team, double time, double time. You're gonna have to do better than that, though. Fucking smart. I'm not smart enough. Sekali lagi, aksi Dom dicegat oleh Tats dan lainnya yang mencoba untuk menonaktifkan kapal selam dan pergi menuju perbatasan laut untuk mencegah kapal selam tersebut pergi ke perairan terbuka. Tej, I can't stop her. You're gonna have to pull that chip. I can't. This thing's gone into attack mode. The door... What in the hell are you guys doing? Okay, I got some. Hak, slack, slack, back, smoke, beer, zack, mekak. Do you understand that? I don't see shit. I'm holding on. What the hell is going on, man? We're about to launch a nuclear missile is what the hell is going on. Pull the damn chip. No, don't press that. I got it. Sementara itu, Dekrit yang ternyata memalsukan kematiannya bergabung dengan Owen dan atas perintah Magdalena sang ibu menyusup ke pesawat Cypher untuk menyelamatkan putra Dom. Owen, in position. Go. All 12 pounds of him. Looking at you dead in the eye. Setelah Dekrit melaporkan bahwa anaknya sudah aman, Dom kemudian menghubungi Cypher dan membunuh Rhodes sebelum bergabung kembali dengan timnya. For Elena. Rhodes picked the wrong target. You're wrong. I just saved him. And you just took your foot off the tiger's neck.
Cypher yang murka kemudian menembakkan rudal yang mampu mendeteksi hawa panas ke arah Dom dan timnya. Tetapi dia memutuskan untuk mengiring rudal tersebut agar mengejar dirinya dan melakukan manuver yang menyebabkan rudal itu menabrak kapal selam, menyebabkan ledakan yang menghancurkan kendaraan Dom. Sedangkan tim dengan cepat membentuk blokade kendaraan di sekitar Dom untuk melindungi dirinya dari ledakan. Di pesawat, Deckard yang telah masuk dalam pesawat berusaha menyelamatkan anak Dom dan menghadapi Cypher. Sedangkan Shaw berada di kabin pilot untuk mengendalikan pesawat. Cypher yang merasa dirinya tersudut kabur dengan melompat dari pesawat menggunakan parasut. Mr. Nobody dan anak didiknya mengunjungi Dom dan tim di New York City untuk melaporkan bahwa Cypher masih hidup dan masih menjadi buronan dan sekarang sedang berada di Athena. Sedangkan Hobbs diberi hadiah untuk kembali ke pekerjaan lamanya. Tetapi dia menolak dan memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan sang putri. Nobody? Keep in touch. Hang on a second. Deckard yang telah mengesampingkan perbedaannya dengan Dom dan Hobbs datang menyerahkan putra Dom. Can't believe you want to see my mother. Kemudian Dom menamai putranya dengan nama Brian. Everyone, meet Brian. Dan merayakannya dengan Letty dan lainnya. Thank you for giving us. Kemudian film pun harus berakhir sampai di sini. Akhir kata dari saya, terima kasih telah menonton hingga akhir dan tunggu film menarik selanjutnya.